Ada 10 kebohongan DC pinjol saat melakukan penagihan ke nasabah yang bisa berpotensi mengakibatkan ketakutan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 10 kebohongan DC pinjol saat melakukan penagihan, yang mana ke-10 penagihan ini bisa berpotensi membuat nasabah pinjaman online ketakutan luar biasa, berneangan duit, pontang-panting nyari duit kemana-mana saking takutnya karena selalu mendapatkan chat penagihan yang berisi kebohongan dari DC pinjaman online tersebut. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan berikutnya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, diberikan keberkahan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat. Gagal bayar di pinjol akan lebih baik dibandingkan dengan kalian terus-terusan gali lubang tutup lubang, terus-terusan merawat pinjol, terus-terusan membayar biaya perpanjangan tenor, terus-terusan menjaga skor kredit, menjaga nasabah baik agar tidak masuk slik OJK. Endingnya, sekuat tenaga kalian mempertahankan pinjol, mempertahankan limit agar tetap naik, pasti suatu saat nanti kalian akan gagal bayar juga. Dan ujungnya kalian akan menyesal, dan penyesalan sudah tidak ada artinya. Karena daripada kalian terus-terusan seperti itu, lebih baik kalian gagal bayar di awal untuk menyelamatkan potensi harta benda kalian habis dan potensi kalian terjerat dalam gali lubang tutup lubang. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang 10 kebohongan dari DC pinjol yang sering membuat nasabah-nasabah ketakutan luar biasa, berneangan duit, pontang-panting nyari duit kemana-mana, sampai-sampai lupa diri, hilang rasa malu, berbohong pada temannya, berbohong pada tetangganya, berbohong pada keluarganya hanya untuk menutupi hutang pinjol. Nah, ini sangat berbahaya sekali jika terjadi pada kalian, karena jangan sampai kalian mengalami hal ini ketika dibodoh-bodohi oleh DC pinjol, ditakut-takuti, yang mana itu semua adalah kebohongan DC pinjol untuk menakut-nakuti kalian agar kalian segera melakukan pembayaran. Oke, yang pertama, kebohongan dari DC pinjaman online saat menagih adalah selalu mengirimkan video seseorang atau beberapa orang sedang di dalam mobil, sedang di perjalanan, disertai narasi seolah-olah dia sedang menuju rumah Anda, sedang menagih menuju rumah Anda. Nah, itu adalah 100% kebohongan DC pinjol, dan penagihan tersebut dari beberapa tahun yang lalu sudah ada. Dan karena masih banyak yang takut dikirim video seperti itu, akhirnya masih dipakai sampai saat ini oleh DC pinjaman online. Ingat, itu adalah bohong, bullshit, omong kosong, hoax ya. Jadi jangan percaya pada kebohongan DC pinjol yang selalu mengirimkan video beberapa orang sedang berjalan di dalam mobil menuju rumah Anda, katanya ya. Lalu kebohongan DC pinjol yang kedua adalah selalu mengirimkan foto seseorang sedang berada di halaman rumah, seolah-olah dia itu sedang menagih nasabahnya. Itu adalah kebohongan untuk menakut-nakuti Anda. Jika Anda tidak paham, saya yakin Anda akan pontang-panting nyari duit, berneangan duit kemana-mana, nginyeman ka dulur, nginyeman ka kolot, nginjem ka tetangga. Akhirnya setelah Anda melakukan pembayaran, si DC pinjol tertawa, Anda sengsara karena hutang Anda bertambah hutang ke tetangga, bertambah hutang ke saudara, bertambah hutang ke orang tua, dan hutang kemana lagi. Nah, ingat, foto yang DC pinjol kirimkan seolah-olah ada seseorang atau dua orang berada di halaman rumah atau di teras rumah, itu adalah kebohongan dari DC pinjol ya. Jangan takut lagi.
Yang ketiga, kebohongan DC pinjol saat melakukan penagihan ke nasabahnya adalah mengirimkan foto semacam screenshot Google Map, semacam foto yang seolah-olah dia itu berada di titik lokasi sekitar rumah nasabah. Nah, itu adalah bohong. Misalkan di sekitar rumah Anda itu ada depot isi ulang air minum, atau ada pom bensin, atau ada minimarket di sekitar rumah Anda. Nah, si DC pinjol mengirimkan foto-foto yang ada di titik lokasi di mana lokasi tersebut dekat dengan rumah Anda. Itu adalah kebohongan. Kalau memang dia sudah dekat dengan lokasi rumah Anda, kenapa tidak datang langsung? Kenapa hanya mengirimkan foto-foto tersebut padahal dia menyatakan sudah dekat dengan rumah Anda? Nah, itulah makanya berpikirlah secara akal sehat, secara logika. Itu adalah kebohongan DC pinjol agar kalian takut dan akhirnya melakukan pembayaran dengan cara apapun. Oke, lalu kebohongan selanjutnya dari DC pinjol saat melakukan penagihan ke nasabahnya adalah mengirimkan surat tugas debt collector lapangan. Ya, dimana surat tugas tersebut mencantumkan nama-nama debt collectornya, misalkan Martinus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu sering dikirimkan oleh DC pinjol, yang mana surat penagihan tersebut sudah dipakai dari tahun 2019 oleh DC pinjol. Karena itu sangat menakut-nakuti dan bisa membuat nasabahnya stres, panik, dan akhirnya pontang-panting mencari dana talangan. Akhirnya sampai saat ini masih dipakai oleh DC pinjol tersebut. Itu adalah 100% kebohongan, ya, omong kosong dari DC pinjol. Lalu selanjutnya, kebohongan DC pinjol saat melakukan penagihan. Nah, dia selalu menyampaikan bahwa kami akan mendatangkan DC lapangan bersama RT RW, bersama tim legal, bersama kuasa hukum, bersama kepolisian. Itu adalah kebohongan, ya. 100% bullshit, omong kosong, kebohongan DC pinjol yang konsepnya hanya untuk menakut-nakuti nasabahnya. Oke, selanjutnya kebohongan DC pinjol yang lain adalah mengatakan dan mengirim chat WhatsApp bahwa dia itu akan menyita barang-barang nasabahnya dengan membawa tim KPKNL. Ingat, tim KPKNL adalah sebuah lembaga tentang lelang negara, lelang harta kekayaan negara. Nah, ini jika diterima oleh orang yang tidak paham akan tercipta kepanikan luar biasa. Takut barang-barang yang ada di rumahnya disita, takut apa yang dia miliki disita oleh pinjol tersebut. Padahal ingat, ketika kita mengajukan pinjaman uang di pinjol, jaminannya hanya foto KTP, foto selfie dengan KTP, lalu nomor kontak darurat. Nah, nomor kontak darurat itu bisa 2 nomor atau 3 nomor handphone. Nah, itu adalah senjata pinjol ketika nasabahnya tidak mampu bayar atau telat bayar akan digunakan untuk meneror nasabahnya. Seperti ditakut-takuti akan dihubungi ke kontak darurat, akan disebar data, lalu fotonya, data Anda lengkap di kami, sangat gampang bagi kami untuk menjual belikan data Anda. Nah, itu adalah senjata DC pinjol yang penuh dengan kebohongan untuk menciptakan ketakutan dan kepanikan saja. Ya, jadi jangan pernah percaya lagi. Lalu selanjutnya kebohongan DC pinjol yang digunakan untuk membodoh-bodohi nasabahnya adalah selalu mengancam akan memproses ke jalur hukum. Silakan, kalau memang DC pinjol mau memproses nasabah yang gagal bayar ke jalur hukum, tinggal diproses saja. Tidak usah banyak ngomel-ngomel, tidak usah banyak mengirimkan chat WhatsApp, tidak ada gunanya. Langsung proses ke jalur hukum, ya. Dengan seperti itu akan terbukti tidak hanya omong kosong. Oke lah teman-teman, itu adalah kebohongan dari DC pinjaman online saat melakukan penagihan. Lalu kebohongan yang lainnya, DC pinjol selalu bilang bahwa ketika ada nasabah yang gagal bayar di pinjol tersebut akan dikirim pesanan COD yang banyak yang nanti harus dibayar di tempat katanya. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi, kalian sampaikan saja ke kurir tersebut yang mengirim barang-barang COD tersebut,
kami atau saya tidak pernah memesan barang-barang tersebut, silahkan kirimkan ke orang yang memesannya. Seperti itu kan? Karena tidak mungkin tiba-tiba kurir datang sementara kita nggak pesan. Kita bisa perlihatkan di handphone kita transaksinya ada nggak pemesanan barang tersebut. Tinggal dikirimkan ke orang yang mesannya. Kalau yang mesannya DC Pinjol, ya udah kirimkan ke DC Pinjol. Ya, benar nggak? Itu adalah kebohongan DC Pinjol. Lalu DC Pinjol selalu berbohong ketika melakukan penagihan, akan mengirimkan ambulan, akan mengirimkan mobil sedot WC dan sebagainya. Itu adalah untuk menakut-nakuti saja agar kalian malu, agar kalian akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, seperti menjual aset, menjual barang berharga, pontang-panting, nyari utangan kemana-mana. Dan akhirnya setelah semua itu terjadi, si pinjol tertawa, terbahak-bahak, Anda sengsaranya. Itu adalah kebohongan-kebohongan dari DC Pinjol yang harus kalian ketahui. Gak usah mau lagi dibodoh-bodohi, jangan mau lagi dijadikan sapi perah pinjol. Mulai sekarang stop semua pembayaran jika kalian sudah menyatakan tidak mampu bayar. Jangan lagi yang namanya membuat hutang baru, jangan lagi mencari dana talangan, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Gagal bayar di pinjol lebih baik dibandingkan dengan kalian terus-terusan gali lubang tutup lubang, yang mana hutang kalian tidak akan pernah ada akhirnya sampai kapanpun juga. Justru nanti karena kalian terjebak gali lubang tutup lubang, hutang kalian semakin menumpuk dan kalian tidak pernah memakai uang tersebut. Uangnya hanya diputar di perusahaan pinjol atau dipakai untuk gali lubang tersebut. Akhirnya hutang kalian semakin menggunung, dan di suatu saat nanti hutang kalian semakin besar, kalian tetap akan gagal bayar. Jadi lebih baik putuskan gagal bayar di awal sebelum hutang kalian melebar kemana-mana. Cukup gagal bayar di satu aplikasi pinjol saja, tidak berpotensi menjerat kalian ke dalam lingkaran hutang yang semakin besar. Oke, itulah teman-teman kebohongan-kebohongan dari DC Pinjol yang sering dipakai untuk melakukan penagihan kepada nasabahnya, terutama yang dikirimkan melalui chat WhatsApp. Semua itu bohong, omong kosong, gak usah mau lagi dibodoh-bodohi ya. Jangan sampai kalian berneangan duit kemana-mana karena terus-terusan dibodoh-bodohi tersebut ya. Semoga sharing ini bermanfaat dan mudah-mudahan setelah kalian menonton video ini tidak ada lagi yang dibodoh-bodohi, tidak ada lagi yang sampai ketakutan karena dikirim chat-chat WhatsApp yang isinya adalah kebohongan semata. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih memiliki kepanikan, memiliki ketakutan ketika didatangi DC lapangan atau ketika diancam akan didatangi DC lapangan, sudahlah. Sudahi semua ini, hentikan semua ini. Anda tidak mampu bayar, stop pembayaran. Jangan maksa bayar dengan uang hasil meminjam atau dengan gali lubang tutup lubang ya. Dan buat teman-teman yang masih betul-betul memiliki permasalahan yang sangat berat di dunia ini, segera pasrahkan permasalahan Anda pada Allah. Segera bersujud, perbanyak ibadah, perbanyak sholawat, perbanyak tahajud, memohon ampun sama Allah. Karena mungkin kalian sudah terjun ke dalam riba pinjaman online. Insya Allah, jika kalian betul-betul tobat ingin menjauhi riba pinjaman online, maka Allah akan memberikan rezeki yang lain, rezeki yang lebih halal, rezeki yang lebih berkah, tanpa harus menggantungkan berutang di pinjaman online. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.